Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-6 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa minal imani billah, dan termasuk iman kepada Allah yang merupakan rukun iman yang pertama. Nah, di sini beliau akan berbicara tentang beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Mengapa beliau tidak berbicara tentang masalah rububiyah Allah dan juga uluhiyah Allah Azza wa Jalla? Allahu alam. Mungkin beliau ingin mengkonsentrasikan tentang masalah nama dan juga sifat ini, karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa asal dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah permintaan dari seorang qadhi yang berasal dari wasit, yang dia mengabarkan tentang keadaan daerahnya. Dan mungkin di antara yang disebutkan oleh qadhi tersebut adalah penyimpangan manusia di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau ingin mengkonsentrasikan dan memperbanyak tentang masalah beriman kepada nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Maka beliau mengatakan, wa minal imani billah, termasuk beriman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya di dalam kitabnya. Wasafa di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiru huwa, kembali kepada Allah. Termasuk beriman kepada Allah, kita beriman, kita meyakini, kita percaya, kita menetapkan dan juga mempercayai apa yang Allah sifati dirinya di dalam kitabnya, yaitu dengan percaya dengan sifat-sifat Allah yang telah Allah kabarkan sifat-sifatnya tersebut di dalam kitabnya. Maka ini termasuk beriman kepada Allah. Dan insya Allah yang namanya orang yang beriman kepada rukun iman. Kalau masing-masing kita memang mengakui dan mempercayai beriman kepada Allah, maka ketahuilah termasuk di antara iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat Allah yang telah Allah kabarkan kepada kita di dalam kitabnya. Kita imani, kita yakini bahwasanya itu adalah sifat Allah. Misalnya di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, Allah mengabarkan tentang bahwasanya Allah SWT memiliki sifat tinggi. Aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas? Di antara sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, akan tapi kedua tangan Allah terbentang. Di antara sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan. Dan dalil-dalil yang lain, dan sebentar lagi insyaallah akan kita pelajari bersama sebagian dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat Allah. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat yang berisi tentang sifat-sifat Allah. Tidaklah kita membuka satu halaman di dalam mushaf kecuali akan kita dapatkan di situ sifat Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengabarkan kepada kita sebagian sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. Nah, termasuk di antara iman kita kepada Allah dan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah adalah kita menetapkan dan kita mengimani, membenarkan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya berupa sifat-sifatnya. Apakah hanya di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan sifatnya? Tidak. Ada di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan melalui lisan Rasulnya. Kalau kita cari dalam Al-Quran tidak ada, tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia adalah juga termasuk wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia yaitu Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha.
tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wahyu. Sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu, maka ucapan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu yang harus kita yakini. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman dengan apa yang rasuluhu, utusannya Muhammad, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mensifati Allah dengan sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul, menjadi utusan Allah untuk kita, menjadi perantara antara dia dengan kita. Di antara yang beliau bawa adalah tentang sifat-sifat Allah. Allah mengabarkan kepada beliau, di antara sifat Allah adalah demikian dan demikian, dikabarkan kepada kita. Maka termasuk beriman kepada Allah adalah kita mensifati Allah dengan sifat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk iman kita kepada Allah azza wajalla yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman. Dan ini menunjukkan kepada kita isyarat dari muallif bahwasanya yang namanya nama dan juga sifat Allah ini adalah tauqifiyah, yaitu kita menerima jadi, dan bahwasanya tidak boleh kita menetapkan sifat Allah SWT kecuali berdasarkan dalil. Dari mana dalil tersebut kita dapatkan? Dari kitabih atau dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita mengada-ngada membuat sifat di antara sifat-sifat Allah, atau mengada-ngada nama di antara nama-nama Allah. Kembali kepada dalil. Apa yang memang datang di dalam dalil yang kita tetapkan, yang tidak ada dalilnya maka tidak boleh kita tetapkan. Kemudian di antara yang bisa kita ambil faedahnya dari ucapan beliau, wa minal iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsah, dan seterusnya, bahwasanya di sana ada yang dinamakan dengan itsbat, yaitu menetapkan. Jadi termasuk beriman kepada Allah adalah kita menetapkan, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Azza wa Jalla. Maka nama dan juga sifat yang Allah tetapkan dan juga Rasulullah SAW tetapkan, kita sebagai orang yang beriman harus menetapkan. Tidak ada pilihan yang lain. Amirruha kama ja'at, kata para salaf. Hendaklah kalian jalankan sebagaimana datangnya. Dan Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya. Kita disuruh untuk beriman, disuruh untuk percaya, meyakini Allah dan juga Rasulnya. Di antaranya adalah termasuk masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian setelah itu beliau memberikan kaidah yang lain. Pertama, kita tetapkan. Kemudian beliau menambah kaidah yang lain, dan ini adalah kaidah yang penting yang harus kita paham sebelum kita masuk pada perincian penyebutan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang akan beliau sebutkan di sini adalah kaidah yang penting, yang di atasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang insya Allah dengan kita memegang kaidah ini, apapun yang sampai kepada kita tentang sifat Allah SWT tidak akan masalah bagi kita. Bukan sesuatu yang muskilah, bukan sesuatu yang problem bagi kita selama kita memegang kaidah ini. Dan kaidah yang akan disebutkan di sini adalah kaidah para salaf. Kaidah yang berjalan di atasnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman dahulu dan sampai dekatnya hari kiamat. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Bukan menolak. Allah menetapkan, kemudian ada di antara manusia yang menafikan. Allah mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah. Ada sebagian orang menolak, Allah tidak memiliki sifat rahmah, karena sifat kasih sayang ini seperti makhluk. Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Ada sebagian orang mengatakan enggak, Allah tidak memiliki dua tangan. Ini berarti bukan menetapkan apa yang Allah tetapkan, tapi dia menolak, menafikan apa yang Allah tetapkan. Tentunya ini bertentangan dengan ikrar kita terhadap Allah dan iman kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Baik.
Kemudian beliau mengatakan min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan apa yang Allah dan juga Rasulnya tetapkan sebagaimana datangnya, namun min ghairi tahrif, tanpa mereka melakukan tahrif. Dan tahrif secara bahasa artinya adalah taghyir, merubah. Dan perubahan di sini bisa merubah dengan cara menambah huruf atau mengurangi huruf, atau bisa juga dengan merubah harakat. Berarti di sini perubahan di sini bisa berupa perubahan yang berkaitan dengan lafaz, dari sifat tersebut. Maka ini termasuk tahrif. Sebagaimana atau contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian mereka ketika membaca firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, kemudian merubah harakat lafzul jalalah menjadi fathah, kemudian membacanya wa kallamallaha Musa taklima, dirubah harakat yang asalnya adalah wa kallamallahu, berarti Allah sebagai lafzul jalalah di sini sebagai fa'il, Allah yang kallam, Allah yang berbicara kepada Musa sesuai dengan keagungannya, dengan pembicaraan yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan bicaranya makhluk. Demikian Ahlus Sunnah menetapkan. Namun al-muharrif, orang yang ingin merubah, ingin mentahrif, dia rubah harakatnya dan mengatakan dan membacanya wa kallamallaha Musa takliman, dan Musa berbicara kepada Allah. Dibalik, bukan Allah yang berbicara kepada Musa, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Maka ini termasuk tahrif lafzi. Tahrif perubahannya berkaitan dengan lafaz. Ahlus Sunnah tidak melakukannya demikian. Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah. Kenapa dinamakan kalimullah? Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, karena Allah berbicara dengan beliau. Tidak semua nabi ya Allah berbicara langsung kepada mereka. Allah mengatakan tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Ada di antara mereka yang Allah berbicara kepadanya, termasuk di antaranya adalah Nabi Musa. Kalau dibaca wa kallamallaha Musa takliman, Musa berbicara kepada Allah, maka hamba-hamba Allah mereka semuanya pernah berbicara kepada Allah. Ketika mereka mengatakan ya Allah, ya Rabb, berbicara kepada siapa mereka? Tidak lain kecuali mereka berbicara kepada Allah. Kalau hamba yang berbicara kepada Allah, maka hamba-hamba Allah mereka berbicara kepada Allah di dalam zikirnya, di dalam doanya. Maka ini dinamakan dengan tahrifun lafziyun. Dan di sana ada tahrif merubah dari sisi makna. Seperti misalnya orang yang memaknai istawa yang asalnya adalah ala wartafa'a wa sa'ada wastaqar, meninggi, kemudian dirubah maknanya menjadi istaula yang artinya adalah menguasai. Maka ini merubah maknanya, merubah makna yang benar, yang sesuai dengan bahasa Arab, kemudian dirubah dengan istaula. Dan al-mutaakhirun mereka menamakan tahrifun maknawi ini dengan ta'wil, dan hakikatnya adalah tahrifun ma'nawiyun. Ini adalah merubah dari sisi maknanya. Cuma mereka datangkan istilah yang baru sesuai dengan keinginan mereka untuk mengelabui manusia. Seakan-akan dengan kalimat tersebut mereka adalah orang yang akalnya matang, orang yang pandai, orang yang lebih paham tentang Al-Quran. Ini adalah takwilnya. Maka ini dinamakan dengan tahrifun ma'nawiyan. Taib ahli sunnah tidak melakukannya demikian. Ahli sunnah wal jamaah memaknai sifat-sifat Allah SWT dengan makna yang benar, yang sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Bukan memaknai istawa dengan istaula. Dan akan datang pembahasan khusus tentang sifat Allah Azza wa Jalla istawa. Taib. Kemudian wala ta'tilin, dan mereka tidak menta'til. Ta'til dalam bahasa Arab artinya adalah mengosongkan atau mengingkari. Allah SWT mengatakan wa bi'rim mu'attalah, dan sumur yang mu'attalah, yang kosong, yang ditinggalkan orang, tidak dipakai, itu dinamakan dengan bi'r mu'attalah.
Wala ta'til, mereka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan tanpa mereka menta'til. Yang dimaksud dengan menta'til sifat Allah Azza wa Jalla diantaranya adalah mengingkari sifat Allah. Allah mengatakan istawa, dia mengatakan Allah tidak istawa, tapi istawla. Berarti di sini dia mengingkari terlebih dahulu, baru setelah itu dia mentahrif. Jadi dua-duanya sekaligus. Karena ketika dia mengatakan tidak istawa tapi istawla, berarti ketika dia mengatakan tidak istawa, berarti dia mengingkari sifat Allah. Ketika dia mengatakan tapi adalah istawla, berarti di sini dia mentahrif maknanya. Berarti setiap muharrif adalah mu'attil. Setiap orang yang mentahrif berarti dia mu'attil. Tidaklah dia mentahrif kecuali dia menta'til terlebih dahulu. Dia mengatakan tidak istawa, ini ta'til. Setelah itu dia mengatakan tapi istawla, di sini mentahrif. Apakah setiap yang mu'attil dia muharrif? Belum tentu. Ada sebagian yang dia mu'attil, dia mengingkari dan dia tidak mendatangkan makna yang baru. Dia mengingkari tapi dia tidak mendatangkan makna yang baru. Hanya mengatakan Allah tidak beristiwa. Di situ saja, tanpa dia mendatangkan makna yang baru. Maka ini berarti mu'attil saja. Berarti kullu muharrifin mu'attil wa laysa kullu mu'attilin muharrifan. Jadi terkadang seseorang menta'til sifatnya dan terkadang seorang menta'til lafadznya dan juga terkadang menta'til maknanya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan ta'til. Mereka beriman kepada nama dan juga sifat Allah yang sudah Allah dan juga Rasulnya tetapkan. Bagaimana mereka berani untuk menafikan apa yang Allah tetapkan? Mereka adalah orang-orang yang biasa tunduk terhadap kabar-kabar Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kabarkan kepada mereka, mereka benarkan. Yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Dan nama dan juga sifat Allah ini adalah perkara yang gaib. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Dan mu'attilah di sini mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang mengingkari nama Allah dan juga sifatnya seperti Jahmiyah. Ada di antara mereka yang menetapkan nama dan juga mengingkari sifat. Dan ada di antara mereka yang menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sebagian sifat. Ini juga termasuk mu'attilah. Mereka bertingkat dan semuanya masuk di dalam mu'attilah, yaitu orang-orang yang menta'til. Kemudian beliau mengatakan wa min ghairi takyifin wala tamthil. Dan mereka menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla tanpa takyif. Dari kata kayyafa yukayyifu takyifan, artinya adalah ja'ala lillahi kaifiyah, menentukan bagi Allah atau membuat bagi Allah kaifiyah, yaitu cara, menentukan bagaimananya, menentukan kaifiyahnya. Inilah makna kayyaf. Dan bukan yang dimaksud dengan takyif di sini adalah bertanya bagaimana, tidak. Bertanya tentang bagaimana Allah, betul ini adalah pertanyaan yang tidak benar. Bertanya tentang bagaimananya ini adalah tidak benar dan adalah bid'ah di dalam agama. Tapi itu tidak dinamakan dengan takyif. Takyif artinya adalah menentukan kaifiyah. Kayyafa yukayyifu takyifan artinya adalah ja'ala lahu kaifiyah. Seandainya ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan takyif, jangan dijawab bertanya tentang bagaimana, bukan bertanya. Tapi takyif adalah menentukan kaifiyah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menentukan kaifiyah. Tidak menentukan Allah itu tangannya seperti ini, Allah istiwanya seperti ini. Abadan. Ahlussunnah tidak melakukan yang demikian. Mereka mengatakan Allah beristiwa, tapi sama sekali mereka tidak menentukan bagaimana Allah beristiwa. Nanti akan disebutkan kenapa mereka tidak melakukan yang demikian. Jadi tidak ada kelaziman menetapkan Allah beristiwa atau Allah memiliki sifat, kemudian pasti kita ini menentukan kaifiyah. Tidak. Bukan merupakan kelaziman bahwa itsbat mengharuskan kita untuk menentukan kaifiyah. Kita meyakini adanya malaikat dan bahwasanya dia memiliki sayap, dan kita memahami makna sayap. Tapi menentukan bagaimana sayapnya malaikat kita tidak bisa. Kita tidak pernah melihat malaikat. Kita mengitsbat bahwasanya di dalam surga ada buah-buahan, wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa.
Yaitu serupa dengan apa yang mereka lihat di dunia dari sisi wujudnya mungkin atau warnanya, tapi hakikatnya rasanya berbeda. Kita dikabarkan tentang hurun 'ain, wanita-wanita yang cantik dalam surga. Kita dikabarkan tentang qasr, istana di dalam surga. Itu semua kita pahami dan kita tetapkan, namun kita tidak bisa menentukan bagaimana hakikatnya. Karena kita tidak diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana hakikatnya. Cuma dikabarkan kepada kita tentang adanya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Demikian pula ahlu sunnah, mereka menetapkan sifat Allah, tapi mereka tidak mentakyif, tidak menentukan bagaimananya. Wala tamthil, dan mereka tidak mentamthil. Ini maksud dengan tamthil adalah menjadikan bagi Allah mathil, sesuatu yang sebanding atau serupa, atau mumathil, sesuatu yang serupa dengan Allah. Contohnya misalnya mengatakan bahwa istiwa Allah seperti istiwanya raja fulan, tangan Allah seperti tangannya fulan. Berarti di sini mendatangkan mumathil, mendatangkan sesuatu yang dibandingkan. Kalau takyif tadi, apakah harus mendatangkan sesuatu yang dibandingkan? Mumathilnya tidak harus. Seandainya dia mengatakan tangan Allah itu demikian dan demikian, ini berarti menentukan kaifiyahnya. Tidak harus dia mendatangkan mumathil, yaitu sesuatu yang dibandingkan dengan tangan Allah. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap mumathil mukayyif. Kullu mumathilin mukayyif. Setiap orang yang mumathil, maka dia telah menentukan kaifiyah. Walaysa kullu mukayyifin mumathilan. Dan tidak semua orang yang mukayyif kemudian dia dinamakan mumathilan. Karena orang yang mentakyif, yaitu menentukan kaifiyah, belum tentu dia mendatangkan sesuatu yang dibandingkan di antara makhluk. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah kaidah yang harus kita pahami. Menetapkan tanpa kita merubah lafadznya, tanpa kita merubah maknanya, tanpa kita mentakwil. Menetapkan tanpa kita menta'til, tanpa kita mengingkari maknanya atau mengingkari sebagian sifatnya, menetapkan sebagian yang lain. Kita mengitsbat tanpa kita menentukan kaifiyahnya. Kita mengitsbat tanpa kita menentukan sesuatu yang sebanding dengan Allah. Ini kaidah yang kalau kita pahami membantah banyak syubhat yang didatangkan oleh orang-orang yang menyimpang di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.